kita kembali menuju ke lokasi kecelakaan bersama rekan kami Hamzah Hasibuan di gerbang tol Ciawi. Selamat pagi Hamzah, bagaimana kondisi terkini pagi hari ini Hamzah? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta ini masih padat oleh kendaraan. Hal ini dikarenakan 3 gerbang tol yang menjadi TKP kecelakaan pada 23.30 malam tadi ini masih ditutup oleh pihak petugas jasa marga maupun kepolisian, karena kami melihat di sini masih dilakukan bersih-bersih, yaitu merupakan puing-puing dari gerbang tol yang hancur tertabrak mobil. Sebelumnya Arlista dan juga pemirsa, ini ada sekitar 8 orang yang dilaporkan meninggal dunia dari kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta. 11 orang lainnya luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah di Ciawi. Selain itu, dapat kami gambarkan di belakang saya ini nantinya pihak kepolisian akan melakukan olah TKP, di mana saat ini pihak kepolisian sedang mempersiapkan dan juga menunggu. Informasi yang kami dapatkan ini masih menunggu satu kakor lantas yang nantinya akan hadir dan akan memulai proses olah TKP di gerbang tol Ciawi 2. Selain itu Arlista, dari laporan yang kami dapatkan ini ada sekitar 6 kendaraan roda 4 yang terlibat dalam kecelakaan beruntun yang dimulai ataupun yang diakibatkan oleh salah satu truk remblong yang membawa galon air. Semalam ini kami mendapatkan informasi bahwa sudah dievakuasi kendaraan-kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini, sudah dievakuasi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini bisa dilihat juga arus lalu lintas menuju ke arah Jakarta di gerbang tol Ciawi 2 ini masih padat merayap. Hal ini dikarenakan hanya ada 3 gerbang tol dari total 6 gerbang yang dibuka oleh petugas. Kondisi dari gerbang tol yang masih ditutup ini kami masih belum bisa mengakses ataupun masuk karena pihak petugas dari kepolisian dan juga jasa marga masih melakukan proses bersih-bersih puing-puing dari kecelakaan yang terjadi tadi malam. Ini dapat kami gambarkan Arlista dan juga pemirsa, kondisi 3 gerbang tol yang dibuka, dan ini di sebelahnya merupakan kondisi dari 3 gerbang tol yang masih ditutup. Masih terlihat dari sekumpulan petugas dari kepolisian dan juga jasa marga ini masih terus melakukan proses pembersihan. Hal ini dilakukan karena sebentar lagi informasinya akan diadakan olah TKP oleh Kakor Lantas Polda Jawa Barat. Ini pihak jasa marga juga masih bergotong royong untuk membersihkan puing-puing seperti besi dan juga puing-puing tembok yang terlihat hancur di sini Arlista dan juga pemirsa. Banyak gerbang dari tol yang puing-puingnya harus diangkut menggunakan truk-truk besar dan juga dibantu dengan alat-alat seperti towing dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk proses sterilisasi supaya nantinya pihak kepolisian akan melakukan olah TKP. Biasanya olah TKP ini akan dilakukan dengan cara menandai Arlista dan juga pemirsa titik-titik yang berada di lokasi TKP, seperti di mana pertama kali truk mengalami remblong, kemudian titik di mana 6 kendaraan terlibat kecelakaan. Kemudian nantinya pihak kepolisian ini akan menandai dengan menggunakan cat semprot yang biasanya akan digunakan di jalan ataupun di titik-titik seperti tembok yang ada di gerbang tol ini. Nantinya jika sudah selesai menggunakan tanda-tanda yaitu cat semprot, pihak kepolisian biasanya akan melakukan scanning menggunakan alat traffic accident analysis, di mana alat traffic accident analysis ini berbentuk seperti kamera, di mana nantinya akan melakukan scanning area di gerbang tol Ciawi 2 ini. Kemudian nantinya tanda-tanda yang sebelumnya sudah digunakan seperti cat semprot dan lain sebagainya ini bisa diubah menjadi data digital, di mana data digital ini nantinya akan diolah oleh pihak kepolisian untuk digunakan sebagai data-data dan menganalisis bagaimana penyebab pasti dari kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2. Arlista. Baik, Hamzah, 3 dari 6 gerbang tol ditutup, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ada kendala dari para petugas untuk mengevakuasi ataupun membersihkan puing-puing kendaraan yang terlibat kecelakaan tadi malam?
Ya, Arlisa, terkait dengan kendala, kami tadi sempat berbincang dengan salah satu petugas ataupun security yang berjaga sejak malam tadi di gerbang tol Ciawi 2. Ini proses evakuasi dari 6 kendaraan yang terlibat di gerbang tol Ciawi 2 ini sudah berlangsung dan berakhir di sekitaran pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jadi hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi adanya kendala berarti dari proses evakuasi gerbang tol Ciawi 2 ini, Arlista. Namun kita ini masih terus melihat bahwa petugas dari Jasa Marga dan juga pihak kepolisian masih terus bergotong royong untuk melakukan proses evakuasi. Di sini dapat kami gambarkan, Arlista, bahwa salah satu pejabat dari kepolisian Polda Jawa Barat ini sudah hadir di lokasi yang nantinya akan melakukan proses olah TKP. Di mana informasinya ini merupakan Kasat Lantas dari Polda Jawa Barat. Namun kami akan terus mengupdate informasinya, Arlista, apakah yang hadir ini merupakan Kasat Lantas ataupun pejabat dari kepolisian lainnya. Olah TKP apakah masih menunggu dari Kakor Lantas atau Kasat Lantas dari Polda Jawa Barat tiba akan segera diberlakukan olah TKP atau bagaimana, Hamzah? Ya, betul sekali, Arlista. Ini baru saja kita lihat sudah ada pejabat dari kepolisian Polda Jawa Barat yang hadir, yaitu Pak Agus Suryo, di mana nantinya Pak Agus Suryo ini akan langsung meninjau lokasi di mana terjadinya kecelakaan dan akan melakukan proses olah TKP. Namun saat ini kami juga bisa melihat bahwa masih dipantau apakah olah TKP akan langsung dilakukan atau masih menunggu dari staf-staf kepolisian ini menggunakan tanda-tanda seperti cat semprot untuk dapat digunakan dalam olah TKP kali ini. Bel, wawancara, Bel. Jangan maju dong. Udah jangan maju dong. Jangan maju. Atur dulu. Guys, depan. Bit masih ke-mute, Bit. Cek. Mama dari sana. Yaudah, ayo muter-muter. Tapi kasih jarak ya, Ya, kenapa? Mundur lagi. Jagain dulu. Diatur dulu ya. Udah. Jangan didorong-dorong. Jangan dorong ya. Agensi belum, Pak. Iya. Siapa? Oke, cukup. Agak turun dikit. Baik, terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Korlantas Polri mengaturkan duka yang amat dalam atas peristiwa kecelakaan yang terjadi pada tadi malam pukul 23.30. Betul terjadi peristiwa kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan. Dari 6 kendaraan tersebut, sesaat setelah kejadian, Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat telah menghadirkan TAA, Traffic Accident Analysis, ke TKP dan melakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP tentunya nanti akan kita simpulkan pada saat kita gelar awal. Namun demikian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, dari peristiwa kecelakaan tersebut 8 orang meninggal dunia. 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka. Nanti setelah ini kami akan ke rumah sakit, akan memastikan yang 11 luka itu yang kategori luka berat berapa, luka ringan berapa, nanti keterangan dari dokter. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka dari itu setelah ini beri waktu kami untuk ke rumah sakit dan tentunya kami akan melakukan evaluasi. Gelar awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut apakah
kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah rem blong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. Cukup ya? Pak, CCTV sudah dikumpulin belum Pak? Sendiri sudah dikenali karena ada beberapa yang tidak membawa KTP. Betul, memang kan dari 6 kendaraan, kan 2 kendaraan terbakar. 2 orang sudah dikenal. Dua kendaraan Avanza terbakar, truknya itu kepalanya juga kebakar, sehingga tentunya kami akan melibatkan forensik, kami akan koordinasi dengan rumah sakit, nanti dokter akan beri keterangan, sehingga nanti mohon waktu akan kita sampaikan secara lengkap. Pak, CCTV-nya sudah dikumpulin belum Pak? CCTV-nya sudah dikumpulin belum Pak? Sudah, nanti kan itu bagian daripada identifikasi kita untuk dianalisa pada saat kita melakukan gelar awal setelah ini. Dan terkait elevasi Nanti dalam penyelidikan ya. Setelah ini nanti tim dari Korlantas Polri, Traffic Accident Analysis dengan saksi-saksi yang di lapangan akan kita lakukan gelar awal, sehingga nanti akan kita simpulkan peristiwa tersebut penyebabnya apa. Pemilik mobil juga akan dipanggil belum Pak? Hasilnya keluar Pak? Nanti akan kita sampaikan. Kira-kira berapa elevasi jalan Pak? Itu kan jalannya. Terlihat jalannya itu tidak ada jalur penyelamat Pak. Nah kalau dari Korlantas sendiri melihatnya seperti apa Pak? Nanti kita analisis setelah itu ya. Jadi yang jelas kita hari ini kita berduga, segera kita akan lakukan penyelidikan dan kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut. Nanti kita akan pada gelar nanti akan kita simpulkan. Pak, tadi Bapak kan lewat Pak, jalannya menurun Pak. Itu elevasi jalan yang menurun memperparah nggak menurut Bapak? Itu nanti bagian daripada analisa ya. Karena traffic accident analysis itu nanti akan menganalisa sebelum peristiwa kecelakaan, sesaat dan setelah itu nanti bisa digambarkan dari 3 dimensi. Nanti akan kita sampaikan ke rekan-rekan. Kira-kira berapa lama ini Pak sampai gerbang tol kebuka lagi Pak? Ya nanti santunan tidak sampai 24 jam biasanya dari Jasara Harja. Santunan bukan Jasara Harja ya. Oke, cukup, makasih. Berapa Pak ini gerbang tol akan normal lagi Pak? Setelah kami di TKP kelihatannya sudah normal, nanti akan kita buka lagi. Gini ya, semua dari korban mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Jadi yang meninggal dunia sudah kita identifikasi, dan korban luka dari 11 ini juga langsung bisa mendapatkan perawatan. Petugas sendiri ada yang terluka, apakah juga mendapatkan? Sama, petugas pun juga karena ini adalah bagian dari kecelakaan mendapatkan jaminan dari Jasara Harja. Evaluasinya apa Pak terkait kecelakaan ini ke depannya, mitigasinya? Ya nanti setelah ada penyelidikan, setelah ada pendalaman, rekomendasi. Nanti gelar awal itu nanti akan kita simpulkan. Jadi diduga peristiwa kecelakaan itu diakibatkan apa. Oke, sampun, terima kasih. Ya itu dia Arisa dan juga pemirsa, salah satu keterangan dari pihak kepolisian karena olah TKP ternyata sudah dilakukan, dan TAE maksud kami Traffic Accident Analysis ini juga sudah mendapatkan datanya yang nantinya pihak kepolisian ini akan melakukan identifikasi secara lebih lanjut. Dan tadi juga disebutkan bahwa para korban yang termasuk dari pengendara kendaraan roda 4 dan juga petugas yang bekerja di gerbang tol Ciawi 2 ini akan mendapatkan santunan dari pihak Jasara Harja maupun dari pihak petugas. Sementara itu Arista. Baik Hamzah, jika tadi sama-sama kita dengarkan keterangan dari Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho, untuk TKP nantinya masih akan dilakukan begitu. Kira-kira sudah mendapatkan informasi jam berapakah? Ya Arisa, terkait olah TKP lanjutan kami ini juga masih menunggu kapan akan dilakukan, karena hingga pukul 8 ini masih belum ada terlihat proses ataupun persiapan yang dilakukan, karena tadi sejak pagi tadi hingga waktu kami melaporkan saat ini pihak petugas dari Jasa Marga dan juga pihak kepolisian masih terus melakukan sterilisasi di lokasi. Arlista. Baik, Hamzah, bisakah kamera Anda mengikuti Kakor Lantas untuk meninjau kondisi di gerbang tol Ciawi, Hamzah? Ya Arisa, saat ini Brigjen Pol Agus akan melanjutkan proses dan akan mendatangi RSUD, kabarnya RSUD Ciawi, untuk yang terlibat dari kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2. Nantinya pihak petugas ini juga akan memberikan santunan ataupun memberikan bantuan kepada para korban, termasuk para petugas yang menjadi korban di gerbang tol Ciawi 2.
Ini nantinya kami juga akan terus memantau apakah akan ada proses olah TKP lanjutan, karena hingga saat ini masih banyak petugas yang bersiaga di gerbang tol Ciawi 2. Arlista. Baik, jika tadi sudah berdasarkan keterangan bahwa Kakor Lantas saat ini akan meninggalkan gerbang tol Ciawi dan akan menuju ke RSUD, begitu. Baik, untuk kondisi terkini, Hamzah, saya melihat untuk rombongan Kakor Lantas ini sudah mulai bergerak meninggalkan gerbang tol. Lantas untuk para pengendara, menurut pemantauan Anda, ini antrean kendaraan ini bisa berapa kilometer, Hamzah? Ya, Arlisa, terkait dengan antrian kendaraan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 ini, menurut pantauan kami di lokasi ini bisa mencapai 1 km ataupun lebih, karena saat kami hadir tadi juga 3 gerbang tol yang dibuka ini masih belum bisa menampung ataupun masih belum bisa membuat lancar dari kendaraan, dari jumlah volume kendaraan yang cukup tinggi di gerbang tol Ciawi 2 yang mau mengarah ke Jakarta, karena ini masih 3 gerbang tol sisanya yang masih ditutup ini masih terus ditutup karena masih dilakukan proses pembersihan oleh pihak jasa marga dan juga kepolisian, karena masih terlihat masih banyak puing-puing dari gerbang tol yang hancur karena tertabrak ataupun karena kecelakaan yang terjadi pada tadi malam. Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya, Hamzah. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini kapan akan dilakukan olah TKP lanjutan di gerbang tol Ciawi. Kami akan menghubungi Anda lagi. Terima kasih, Hamzah. Dan pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dan kita akan kembali menuju ke lokasi kecelakaan bersama rekan kami Hamzah Hasibuan di gerbang tol Ciawi. Selamat pagi, Hamzah. Hamzah, untuk di lokasi bisakah Anda memandu kamera Anda untuk memperlihatkan seberapa parah kecelakaan yang terjadi pada tadi malam? Hamzah, silakan. Ya, Arlista, kali ini saya akan coba menggambarkan bagaimana kondisi dari gerbang tol Ciawi 2 yang ditutup. Ada 3 gerbang tol yang ditutup dari 6 total gerbang tol. Ini bisa dilihat, Arlista, kerusakan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta. Ini merupakan salah satu tiang dari gerbang tol yang hancur karena akibat kecelakaan yang terjadi pada pukul 23.30 malam tadi. Ini juga pihak petugas dari Jasa Marga dan juga gabungan dengan kepolisian ini masih terus melakukan pembersihan. Bisa dilihat juga di arah depan sana masih ada alat berat yang digunakan oleh para petugas untuk melakukan proses evakuasi. Di sini juga bisa digambarkan di sebelah kiri saya, Arlista dan juga pemirsa, bahwa kabel-kabel yang semalam rusak akibat kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 ini masih dibenarkan oleh petugas, karena tadi pernyataan dari Brigjen Pol Agus Suryo, nanti jika olah TKP dan juga perbaikan dari gerbang tol Ciawi 2 ini sudah selesai, 3 gerbang tol sisanya ini akan segera dibuka. Namun dari pantauan kami ini palang yang biasanya terdapat di gerbang tol ini tidak terlihat. Jadi ini juga masih belum bisa digunakan gerbang tolnya. Bisa dilihat juga tembok yang ada di depan ini, Arlista. Ini merupakan salah satu dari 3 gerbang tol yang terdampak cukup parah karena tembok ini terlihat hancur, yang diduga akibat tertabrak dari kendaraan roda 4 dari kecelakaan yang terjadi pada malam tadi. Bisa dilihat di bawah ataupun di jalan ini juga puing-puing seperti kaca dan juga bekas rem ataupun dari ban mobil ini terlihat. Dan hal ini diduga karena mobil yang menjadi penyebab utama dari kecelakaan, yaitu truk berisi galon air, ini berusaha untuk mengerem secara mendadak dan diduga menabrak salah satu terpantau di gerbang tol Ciawi 2, karena ada 3 tadi gerbang tol yang sudah berfungsi normal. Ini antrian yang terjadi bisa mencapai 1 hingga 2 km mengulur
jalur dari antrian kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta. Kami sempat berbincang kepada para petugas yang ada di lokasi, belum ada rekayasa lalu lintas seperti pengalihan lalu lintas ke gerbang tol lainnya, karena ini 3 gerbang tol yang tersisa yang digunakan di gerbang tol Ciawi 2 ini masih terus bisa digunakan. Seperti yang terlihat, antrian kendaraan roda 4 yang didominasi kendaraan pribadi, truk dan juga bus angkutan penumpang ini masih terus mengantri di 3 gerbang tol yang sudah dibuka. Bisa dilihat juga Arlista dan pemirsa, ini merupakan kondisi salah satu gerbang tol yang hampir rampung proses pembersihannya. Tadinya di sepanjang jalan ini masih terdapat puing-puing seperti kaca dari mobil, kemudian besi-besi dan juga puing-puing dari tembok yang berada di gerbang tol. Namun saat ini pihak petugas dari Jasa Marga dan kepolisian ini sudah berhasil melakukan proses evakuasi ataupun melakukan pembersihan dari puing-puing yang diakibatkan dari kasus kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta ini. Nantinya kami juga akan terus mengupdate, Arlista, apakah pihak kepolisian ini akan kembali melakukan olah TKP lanjutan, karena proses sterilisasi ini baru kita pantau, baru selesai. Dan pihak kepolisian ini juga masih terus bersiaga di lokasi. Dan kami juga sempat melihat tadi ada petugas, salah satu petugas yang melakukan pengukuran, di mana proses pengukuran ini dilakukan untuk menganalisis jarak awal di mana mobil yang diduga menjadi salah satu penyebab utama dari kecelakaan yang berada di gerbang tol Ciawi. Arlista. Hamzah, tadi Anda memperlihatkan betapa rusaknya beton yang ada di gerbang tol Ciawi. Ini kalau misalkan Anda menggali informasi di lapangan, kendaraan truk yang membawa air mineral ini dari arah kemana, menuju kemana, dan kira-kira kecepatannya berapa sehingga sampai akhirnya merusak beton yang ada di gerbang tol? Ya, Arlista, terkait dengan kendaraan truk yang diduga menjadi penyebab awal kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 ini, kami menerima informasi sementara, belum pasti, belum merupakan rilis resmi dari Polri, namun diduga karena kendaraan ini melakukan mengalami remblong. Karena di sini bisa dilihat juga bahwa tadi kami juga sempat memperlihatkan bahwa ada jejak-jejak rem dari kendaraan, di mana itu menandakan bahwa kendaraan ini sudah telat untuk melakukan pengereman hingga menabrak beberapa gerbang dan juga menabrak beton yang berada di gerbang tol Ciawi 2. Terkait dengan kecepatan ataupun apakah ada faktor lain seperti mengantuk dan lain sebagainya, pihak kepolisian ini juga masih akan terus melakukan proses olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan yang terjadi. Kami akan mencoba mengajak Anda, Arlista dan juga pemirsa, bahwa di sini terdapat alat-alat dari yang biasanya digunakan oleh para petugas di dalam pos yang ada di gerbang tol Ciawi 2. Ini banyak seperti kabel-kabel dan juga alat-alat kelistrikan yang digunakan dan rusak. Arlista. Laporannya Hamzah Sibuan langsung dari gerbang tol Ciawi. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini di lokasi. Selamat kembali bertugas, Hamzah. Dan pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Di gerbang tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat ini berjumlah 19 orang. 8 orang meninggal dunia dan 11 orang luka-luka. Kini dirawat di RSUD Ciawi. Menurut Kanit Gakum, Satlantas Polresta Bogor Kota, AKP Santi Marintan, dari 8 korban meninggal dunia, 2 orang sudah teridentifikasi. Sementara korban luka sebanyak 11 orang, terdiri dari 3 luka berat dan 7 luka ringan. Rata-rata korban cedera di bagian kepala dan mengalami patah tulang. Korban berat merupakan pengemudi, penumpang, petugas gerbang tol, serta petugas kebersihan area gerbang tol. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat pada pukul 23:40 waktu Indonesia Barat malam tadi. Jadi kalau untuk korban meninggal itu seluruhnya adalah dari pengendara. Untuk korban luka berat itu adalah dari petugas SIP gerbang tol, dan yang satunya lagi adalah petugas kebersihan gerbang tol.
Sekarang masih di sini berapa orang? Untuk yang masih dalam perawatan medis ada 8 orang. 8 orang. Yang 3 sudah pulang karena cuman luka ringan, hanya benturan saja, jadi diperbolehkan pulang oleh dokter. Apa ada untuk korban meninggal sendiri keluarganya atau udah menghubungi pihak polisi yang datang? Untuk yang meninggal dunia baru satu keluarga saja, kebetulan yang salah satunya adalah suatu korban sini, yang lainnya kami akan coba hubungi setelah teridentifikasi kondisi yang korban. Kondisi pasien yang dirawat seperti apa? Kondisi pasien yang dirawat total kita yang berat ya ada 3 orang. Paling banyak itu cedera di bagian kepala. Lalu ada juga pasien yang cedera patah di bagian tangan sebelah kirinya. Lalu luka robek di bagian wajah sudah dijahit semua. Lalu luka yang bagian yang sedang itu ada 2 orang. Itu luka terutama luka di bagian kepala ya 2 orang. Terus cedera di bagian punggungnya juga ada. Lalu yang luka ringan itu ada 3 totalnya sudah pulang semua ya, sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara semua suasana sudah terkendali, sudah diberikan penanganan sebaik-baiknya, pertolongan. Ya pemirsa, saat ini sejumlah korban yang terluka masih dirawat di RSUD Ciawi, dan untuk mengetahui kondisi terkini korban sudah ada rekan kami Wildan Hidayat di RSUD Ciawi. Ya Wildan, untuk kondisi para korban luka ringan ini apakah sudah diperbolehkan pulang pada pagi ini? Ya bisa untuk diketahui bahwa pada pagi hari ini 5 orang sudah boleh diperbolehkan untuk pulang dan 3 diantaranya masih menjalani perawatan. Dan untuk identitas korban 2 diantaranya yaitu Yana Mulyana, seorang supir dari mobil minibus asal Sukabumi, dan juga istrinya Sugiyati mengalami luka ringan istrinya, dan Budiman asal Sukabumi itu mengalami luka cukup serius dan meninggal dunia. Dan 2 orang yang meninggal dunia ini sudah teridentifikasi, yaitu Yana Mulyana dan Budiman. Dan hingga saat ini ada sekitar 6 orang yang masih belum teridentifikasi di RSUD Ciawi ini. Demikian, Lisa. Konfirmasi berarti dari 8 korban yang meninggal dunia baru 2 yang teridentifikasi begitu? Ya betul, 2 orang sudah teridentifikasi, yaitu dengan nama Yana Mulyana dan juga Budiman asal Sukabumi. Demikian. Baik, lantas apa kendala dari petugas untuk mengidentifikasi 6 korban lainnya? Selain identitas, kondisi jenazah juga masih belum bisa teridentifikasi, dan saat ini tim Inavis sedang melakukan identifikasi bagi pihak korban yang memang keluarganya yang akan diidentifikasi. Demikian, bisa. Sejauh ini apakah ada warga yang datang begitu untuk melaporkan keluarganya yang hilang ataupun untuk memeriksa korban dari kecelakaan tadi malam adalah keluarga mereka, Wildan? Ya, saat ini sudah ada beberapa dari pihak keluarga yang sudah melaporkan dan sedang dilakukan pendataan, juga nanti akan dicek dari organ tubuh mereka apakah ada kecocokan, mereka akan dipulangkan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih banyak atas laporannya, Wildan. Tapi satu lagi, Wildan, untuk rombongan dari Kakor Lantas ini apakah sudah tiba di RSUD Ciawi? Dan sesaat lagi Lantas dan juga dari Polda Jabar, Kapolda Jabar akan melakukan preskon, yaitu Bapak Ahmad Biagus, Kapolda Jabar akan juga memberikan keterangan terkait dengan kejadian ini. Baik, untuk rombongan sesaat lagi akan datang. Terima kasih banyak Wildan atas laporannya. Kami masih akan terus mengupdate informasi dari RSUD Ciawi. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Arlista Hadi pamit, dan selanjutnya Anda bisa menyaksikan program kami selanjutnya, News Today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.